Astaga, korban akibat gempa di Cianjur banyak banget. Banyak korban yang terluka dan membutuhkan darah secepatnya. Dan jumlahnya tidak sedikit lagi. Tapi setahu aku, stok darah di Indonesia aja udah menipis karena kan COVID-19. Lalu gimana ya nasib orang-orang yang terluka dan membutuhkan darah secepatnya kalau kondisinya aja seperti ini? Tenang-tenang, jangan panik. Kita bisa kok menstabilkan keadaan seperti sebelumnya. Tapi gimana ya caranya? Dengerin penjelasan aku ya. Hai Besti, perkenalan dulu ya. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak undang. Salah. Maksudnya tak kenal maka tak sayang. Jadi, aku Kirana Ayudya Budiarto dari Pama Samadya, kontingen SMP Negeri 6 Purwakarta. Jadi dalam 10 menit ke depan aku bakal ngejelasin materi tentang donor darah. Kalian tahu dong apa sih itu donor darah? Donor darah adalah penyumbangan darah dengan tujuan transfusi darah. Lalu apa sih itu transfusi darah? Hai, jadi transfusi darah itu adalah proses penyumbangan darah dari orang yang sehat dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang membutuhkan. Kalian tahu sejarah transfusi darah? Jadi percobaan transfusi darah itu pertama kali dilakukan pada tahun 1628, namun baru berhasil pada 40 tahun kemudian. Lalu pada tahun 1665 baru berhasil dilakukan transfusi darah, tetapi bukan sesama manusia, melainkan dengan 2 ekor anjing. Lalu pada tahun 1818 baru berhasil dilakukan transfusi darah dengan sesama manusia. Sejak saat itu ditemukan klasifikasi grup darah dan resus, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Lalu ditemukan resus yang menentukan negatif dan positifnya golongan darah, yaitu amin, A+, B-, B+, AB+, AB-, O+, dan O-. Transfusi darah juga sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana alam, proses operasi, proses melahirkan, maupun proses kecelakaan. Kalau pengertian dari darah sendiri, kalian tahu kan? Darah adalah cairan yang terbuat dari jaringan hidup dan mengalir ke seluruh tubuh melalui jaringan sel pembuluh darah. Lalu apa sih peranan darah di dalam tubuh kita? Yaitu mengangkut gas pernafasan seperti oksigen O2, dan karbodioksida CO2, serta nutrisi dan hormon. Mengangkut sisa metabolisme tubuh yang kemudian dikeluarkan. Mengatur tingkat kesamaan pH atau ion komposisi cairan interstisial atau cairan jaringan. Mempertahankan dan mengatur suhu tubuh sebagai pertahanan dari serangan mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Selain itu, peranan darah di dalam tubuh kita itu sebagai sistem darah di dalam tubuh kita. Loh, ada yang ngantuk nih. Gimana kalau kita yel-yel dulu, oke? Di sini hati saya senang, tunjukkan mentalnya pemenang, berani, setia, aktif, itulah semangatku. Nah, udah pada semangat kan? Kalau udah, kita lanjutin materinya ya, Besti. Kalian udah pernah belum nih donor darah? Sebelumnya, donor darah itu ada 2 loh, donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Donor darah sukarela itu adalah ketika kita mendonorkan darah kita dan kita tidak mengetahui kepada siapa darah kita akan diberikan. Kemudian contohnya itu apa sih? Ketika kita datang ke UTD untuk mentransfusi darah kita, tetapi kita tidak mengetahui kepada siapa darah kita diberikan, lalu dengan tujuan agar tubuh kita semakin sehat dan memproduksi sel darah yang baru. Kemudian contoh dari donor darah pengganti itu adalah ketika kita diminta untuk mendonorkan darah kita kepada seseorang dan kita mengetahui kepada siapa darah kita akan diberikan. Menurut Kompascom, Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Gabriel Ola mengaku sering kewalahan menuruti permintaan kantong darah dari masyarakat yang membutuhkan. Akhir-akhir ini permintaan kantong darah melonjak, sedangkan stok darahnya saja sudah mulai menipis. Menurutnya ini semua dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah. Kenapa ya masyarakat masih belum pada mau donor darah? Padahal manfaatnya banyak loh.
mendapat kepuasan batin karena darah yang kita donorkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Hal itu akan membuat kita senang dan merasa bangga. Setelah itu menjadikan tubuh semakin sehat. Salah satunya agar sel darah kita memproduksi darah yang baru. Kemudian bagian dari periksa kesehatan saat darah kita diambil lalu dimasukkan ke kantong darah, kita petugas medis akan mengetahui apakah kita menderita penyakit tertentu atau tidak agar terhindar dari penyakit jantung. Yaitu salah satu manfaat donor darah adalah agar jantung kita senantiasa sehat selalu. Gimana nih Besti? Udah minat dong buat jadi pendonor darah? Kan udah tahu manfaatnya. Kalian juga harus tahu dong syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah sehat jasmani dan rohani menurut petugas medis dan berumur 18 sampai 60 tahun. Tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm Hg. Tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mm Hg. Kadar hemoglobin 12,5 gram per desiliter. Tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, penyakit manis, jantung, kencing manis, kanker darah, kanker, dan penyakit kulit kronis. Kan udah tahu syaratnya, kalian juga harus tahu panduannya dong. Tidur maksimal 4 jam sebelum donor, makanlah 3-4 jam sebelum donor. Jangan sampai kita mendonorkan darah dalam keadaan perut kosong ya. Istirahat paling sedikit 10 menit. Untuk menghindari pembengkakan di lengan, jangan memegang barang atau mengangkat barang yang berat selama 12 jam ke depan. Minumlah yang banyak, paling sedikit 3 gelas. Minumlah yang banyak sampai 72 jam ke depan untuk mengembalikan stamina. Setelah mengetahui syarat-syaratnya, manfaatnya, panduannya, kalian juga harus tahu dong gimana sih cara kita menjadi pendonor darah. Caranya yaitu datang ke UTD, Unit Transfusi Darah PMI, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Kemudian petugas medis akan mulai mengecek riwayat kesehatan kita. Asisten transfusi darah akan mulai mengambil darah kita dan memakan waktu sekitar 10 menit dengan aman dan cepat. Setelah itu, pendonor akan mendapatkan kartu sebagai bukti bahwa dia telah mendonorkan darahnya. Wah, jadi tahu banyak dong ya tentang donor darah. BTW, kalian tahu nggak nih kapan hari yang memperingati donor darah sedunia? Apa? 1 Juni. 1 Juni kan hari yang memperingati Hari Pancasila. 14 Juni itu baru hari yang memperingati donor darah sedunia. Mulai sekarang, kalau kalian sudah mencukupi umur untuk mendonorkan darah, yuk kita donorin darah kita mulai sekarang. Kita selamatkan jiwa orang yang membutuhkan. Begitu kita pamitan pulang-pulang sudah malam. Terima kasih Tuhan, dari hatiku yang terdalam.